Pak Aris Sabudin dari Korlantas Mabes Polri. Bapak bisa menceritakan fakta kejadian sebenarnya? Baik, ada beberapa hal yang saya sampaikan, mungkin ini lebih teknis karena saya akan menyampaikan berkaitan dengan fakta yang terjadi terkait dengan kecelakaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekitar pukul 15, di mana terjadi kecelakaan yang melibatkan 17 kendaraan dan menyebabkan 1 orang meninggal dunia, 4 luka berat dan 25 lainnya luka ringan. Ada beberapa fakta yang kita dapatkan di sana bahwa kondisi jalan yang pada saat terjadi kecelakaan itu didahului oleh turunan yang cukup panjang. Kilometer 92 itu benar? Dari 92 kita hitung saja dari exit tol sebelumnya itu di 99 itu turunan terus. Turunan terus? Turunan terus, itu yang pertama dari aspek jalan. Kemudian dari aspek pengemudi sendiri yang kita dapatkan faktanya adalah pengemudi ini memiliki SIM B2. Harusnya SIM berapa? Itu mencukupi. Mencukupi. Kemudian yang bersangkutan memang sudah memegang kendaraan itu selama 1 bulan. 1 bulan? Selama 1 bulan memegang kendaraan tersebut. Kemudian dari aspek kendaraannya, kendaraan tersebut itu mengangkut muatan kurang lebih 23,5 berdasarkan 23,5 ton berdasarkan catatan yang ada. Normalnya berapa? Secara spesifikasi aturan itu untuk kendaraan dengan tipe itu memang masih dalam kategori wajar karena bisa sampai 31 ton. Oh, dari segi muatan masih dari segi wajar? Muatan. Tapi kalau nanti kita lihat lagi, kalau kita bedah lagi berdasarkan dengan kepala yang membawanya dengan ekor, itu ternyata ada pelanggaran yang dilakukan. Yaitu? Kepalanya itu harusnya mengangkut gandengan tempelan 20 feet, ternyata yang dibawa adalah gandengan 40 feet. Maksudnya gandengan feet apa sih? Jadi kalau head traktor, kepala kendaraan yang besar itu kan mengangkut trailer belakang. Nah itu berdasarkan aturan yang ada untuk kendaraan hinotipe seperti itu hanya bisa mengangkut tempelan seukuran 20 feet. Tapi yang dibawa pada saat terjadinya kecelakaan, fakta yang terjadi di lapangan adalah gandengan tempelan itu yang dibawa adalah gandengan 40 feet. Itu salah satu beberapa fakta yang kita dapat di lapangan. Kemudian 200 meter sebelum terjadinya lokasi kecelakaan itu ada perbaikan jalan yang menyebabkan terjadinya penurunan kecepatan kendaraan-kendaraan yang melintas. Jadi di depannya agak melambat gitu ya? Ya, agak melambat. Kemudian beberapa fakta yang kita dapatkan, ada bekas jejak rem, kemudian dari keterangan-keterangan dari pengemudi itu sendiri bahwa yang bersangkutan merasa bahwa ada sedikit kejanggalan dalam menggunakan rem di kilometer sebelumnya. Nah, ini fakta-fakta yang kita dapat di sini, saya tidak menyimpulkan salah karena itu penyidik, ranahnya penyidik, bahwa biasanya pada saat melalui kontur jalan seperti itu, itu biasanya pengemudi yang mengetahui jalur yang akan dilalui dan mengetahui kondisi kendaraan yang dilalui serta spek kendaraan yang dilalui, biasanya itu akan melaksanakan pengereman sesuai dengan spek kendaraannya. Paling gampang itu menggunakan engine brake atau menggunakan kalau bahasa mudahnya kita sering melihat gunakan gigi rendah. Itu sebetulnya bahasa memudahkan bahwa sistem yang harus diberlakukan untuk pengurangan kecepatan kendaraan adalah menggunakan sistem engine brake. Karena kalau maksudnya perseneling 1, 2 gitu. Itu bahasa mudahnya. Gitu. Tapi kalau disebutkan engine brake kan agak susah gitu masyarakat kita. Karena apabila pengereman itu dilakukan secara terus-menerus dalam kurun waktu yang cukup panjang, kilometer cukup panjang, itu akan menyebabkan panas yang secara berantai akan menurunkan fungsi rem itu sendiri. Nah, kemudian dari beberapa video yang kita dapatkan, bukan hanya yang viral itu, bahwa ada upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pengemudi itu untuk menurunkan kecepatan. Tapi kita juga akan mengkaji kenapa supir tidak memanfaatkan jalur penyelamat yang padahal tidak terlalu jauh dari sebelum terjadinya TKP itu. Kurang lebih sekitar 400-600 meter itu ada jalur penyelamat dan itu tidak digunakan. Dia panik kali ya? Nanti kita dalami.
Kalau remnya sendiri udah diperiksa nggak? Apakah remnya itu sudah menipis atau gimana? Atau memang remnya sudah bobrok atau bagaimana? Belum tahu. Jadi kemarin sudah dilakukan pemeriksaan termasuk dengan APM Hino. Ya. Itu secara teknis itu tidak terjadi kebocoran. Kemudian kampas rem itu sudah dilakukan pemeriksaan di salah satu ban karena ban yang lain tidak bisa dilakukan pemeriksaan, itu masih taraf normal. Jadi kesimpulannya apa ini? Kesalahan manusia, kelalaian atau mobilnya yang bobrok? Saya hanya menyimpulkan bahwa kecelakaan itu kombinasi beberapa faktor. Ya. Hanya faktor mana yang paling mendominasi. Ya. Ya. Saya tidak bisa menjudge di sini karena itu ranahnya penyidik. Ya. Tapi dari fakta yang kita temukan di lapangan, Ya. ada bekas perubahan warna pada tromol. Itu biasanya karena disebabkan panas. Oke. Gitu. Kemudian kontur jalan yang akan dilalui, turunan dalam kurun waktu cukup panjang. Kemudian jalan juga sedikit menikung. Cuaca juga pada saat itu hujan. Jadi berbagai faktor begitu ya? Saya atas pada Oke. faktor. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.